Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Saat ini kita belajar tentang siklus Carnot. Siklus Carnot adalah suatu siklus yang merupakan penggambaran dari suatu mesin kalori reversible tanpa kehilangan energi. Jadi, siklus Carnot adalah siklus yang ideal. Siklus Carnot terdiri atas dua proses isotermik dan dua proses adiabatik dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemuaian atau ekspansi isotermik. Yang kedua, pemuaian atau ekspansi adiabatik. Yang ketiga adalah pemampatan atau kompresi isotermik. Yang keempat adalah pemampatan atau kompresi adiabatik. Berikut ilustrasi siklus Carnot dalam bentuk diagram P sampai dengan V, di mana berdasarkan diagram PV siklus Carnot dapat disimpulkan bahwa pertama itu proses A sampai B itu adalah pemuaian isotermik. Menyerap kalor Q1 dan diubah menjadi usaha atau W. Yang kedua, proses BC adalah pemuaian
adiabatik atau melakukan usaha W2. Yang ketiga adalah proses CD. Pemampatan isotermal yaitu melepas kalor atau Q2. Dan yang terakhir adalah proses DA adalah pemampatan adiabatik. Besarnya kerja yang dihasilkan selama satu siklus sama dengan luas kurva ABCD. Dalam siklus Carnot tidak terjadi perubahan energi dalam atau delta U sama dengan 0. Sehingga berdasarkan hukum satu termodinamika diperoleh rumus delta U sama dengan Q dikurang W. Jadi di sini kan tadi dibilang delta U sama dengan 0. Jadi kita ubah dia 0 sama dengan Q1 dikurang Q2 dikurang W. Rumusnya menjadi W sama dengan Q1 dikurang Q2. Adapun efisiensi mesin Carnot dapat dikasih rumus eta sama dengan W per Q1 dikali 100%. Atau eta sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Menurut Kelvin, perbandingan suhu dua reservoir sama dengan perbandingan kalornya. T1 per T2 sama dengan Q2 per Q1. Sehingga efisiensi mesin Carnot dapat juga dinyatakan dengan eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Di mana Q sama dengan kalor yang diberikan pada gas oleh reservoir suhu tinggi atau T1.
Q2 sama dengan kalori yang diberikan pada gas oleh reservoir suhu rendah atau T2. W sama dengan mesin yang dilakukan mesin Carnot. Satuannya itu adalah Joule. Sedangkan T1-nya itu suhu reservoir tinggi, satuannya Kelvin. Dan T2-nya itu suhu reservoir rendah atau satuannya adalah Kelvin. Supaya lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah mesin uap pembangkit listrik. Memiliki reservoir panas bersuhu 500 derajat Celcius. Dan reservoir dingin bersuhu 50 derajat Celcius. Hitunglah efisiensi maksimum mesin uap tersebut. Dari soal itu diketahui T1-nya adalah 500 derajat Celcius. Nah, ini suhunya kita ubah ke Kelvin, jadi 500 ditambah 273 menjadi 773 Kelvin. Dan T2-nya itu 50 derajat Celcius, itu sama dengan yang di atas kita tambahkan 273. Menjadi 323 Kelvin. Dan yang ditanya adalah eta. Efisiensi maksimum sebuah mesin kalor eta dapat diperoleh jika mesin tersebut menerapkan siklus Carnot. Dengan demikian, efisiensinya adalah eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Jadi 1 dikurang 323 per 773 dikali 100%. Hasilnya adalah 58%. Bisa ya dipahami? Thank you for watching. God bless you all. Stay safe and stay healthy.